Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Mutakin, mahasiswa profesi insinyur base 9. Sini saya akan mempresentasikan masalah ambruknya launcher gantry project double track. Pada ambisi pemerintah menyelesaikan sekian banyak proyek infrastruktur belum dibarengi dengan standar keselamatan yang memadai. Pada tanggal 4 Februari 2018, kren double track Manggarai Jatinegara di Jalan Matraman Jakarta Timur ambruk yang menyebabkan 4 pekerja tewas pada eksiden tersebut. Kecelakaan kerja ini menjadi kejadian ke-13 dalam 6 bulan terakhir jika diakumulasikan 8 nyawa melayang dalam serangkaian peristiwa itu. Ketua Umum Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Konstruksi Indonesia A2K4I pada masa itu, Bapak Lazuardi Nurdin mengatakan rentetan kecelakaan dalam proyek infrastruktur ini harus ditangani dengan serius. Kejadian naas ini terjadi pada pukul 5 pagi, saat itu menjelang penggantian shift malam dengan pagi. Seperti halnya proyek infrastruktur lainnya, proyek DDT ini dikerjakan 24 jam non-stop. Pekerja dibagi menjadi 3 shift. Kapolsek Jatinegara Kompol Supadi mengatakan 4 korban tewas adalah Zainuddin 44 tahun, Dani Prasetyo 25 tahun, Jana Sutisna 44 tahun, dan Joni Fitrianto 34 tahun. Semuanya pekerja di proyek yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya tersebut. Kecelakaan ini terjadi ketika kren jenis launcher gantry yang mengangkat girder tidak berfungsi dengan baik. Kaki launcher gantry ini meleset dari tumpuannya. Akibatnya, sejumlah bahan dari beton yang sangat berat jatuh menimpa pekerja. Zainuddin dan Dani Prasetyo meninggal di lokasi kejadian, sedangkan 2 korban lainnya yaitu Jana dan Joni meninggal saat dievakuasi di Rumah Sakit Premier Jatinegara dan Rumah Sakit Hermina. Saksi di lokasi tersebut adalah seorang pekerja bernama Dede. Menduga insiden ini disebabkan oleh kondisi kren yang kurang baik. Dia mengungkapkan beberapa kali kren mengalami lepas baut. Kalau nggak salah sudah 2 kali bautnya terlepas dan dibetulin, tapi tetap saja kembali rusak, ujar Dede. Dari kejadian ini saya menyimpulkan ada 2 sisi. Pertama adalah sisi kontraktor. Kasus kecelakaan konstruksi yang disebabkan oleh alat berat perlu mendapatkan perhatian serius. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada saat itu, Bapak Syarif Burhanuddin mengatakan pihaknya mulai memberlakukan registrasi alat berat seperti bulldozer, grader, dump truck hingga eskavator, termasuk juga kren. Dari sekitar 70.000 alat berat untuk kebutuhan konstruksi di Indonesia, baru 15% yang sudah terregistrasi. Sebagai tambahan, untuk kren double gantry ini, pada kejadian tersebut itu bukan kren yang baru, tapi kren yang berasal dari proyek sebelumnya, yaitu di Malaysia. Jadi kren bekas Malaysia tersebut di repair dan diperbaiki di Indonesia sebelum digunakan kembali pada proyek Manggarai Jatinegara ini. Itu dari sisi kontraktor. Dari sisi operator, Polsek Metro Jakarta Timur menetapkan Ahmad Nasikin sebagai tersangka ambruknya launcher gantry di proyek double track kereta api di Jatinegara, Jakarta Timur. Tersangka merupakan orang yang mengoperasikan alat tersebut. Dari pemeriksaan, alat yang digunakan ternyata dalam kondisi layak pakai, ujarnya, dan salah satu contoh kelalaian kerja yang dilakukan oleh Ahmad adalah tidak memperhatikan adanya pekerjaan lain yang seharusnya kondisi steril saat pengangkatan bantalan DDT. Jadi kesimpulannya, si operator lalai membersihkan
atau menjaga lingkungan kerja di bawahnya dari pekerja dan pekerjaan lain. Sehingga seperti yang kita tahu, ketika ada pengangkatan peralatan berat atau pengangkatan material berat, itu di bagian bawahnya itu harus steril, tidak ada pekerjaan, bahkan tidak ada pekerja lain yang ada di bawahnya, untuk mengantisipasi jika ada malfunction dan kerusakan pada peralatan. Nah, pada kondisi ini agak sedikit bertentangan dengan keterangan dari Bapak Dede sebagai saksi mata, bahwa si peralatan itu memang ada beberapa kali rusak, bautnya beberapa kali copot. Sedangkan kalau menurut menurut Polres Metro Jakarta Timur, peralatan tersebut berfungsi dengan baik. Kita tetap menghargai pemeriksaan dari Polres Jakarta Timur, tapi dari kejadian ini ya dapat kita simpulkan dari kontraktornya pun mempunyai kesalahan, yaitu menggunakan peralatan yang mungkin kurang sesuai atau kurang layak pakai. Dan yang kedua adalah kelalaian dari si operator. Berikut adalah presentasi singkat saya mengenai ambruknya jembatan gantry double jalur untuk tugas mata kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.